Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita akan coba menelusuri jejak hidup Adolf Hitler ya. Betul. Sosok yang, ya ampun, kompleks banget. Kita pakai sumber transkrip video YouTube Anda sebagai panduan. Tujuannya apa? Ya, mencoba mengerti itu. Gimana orang dari latar belakang bisa dibilang biasa, malah sempat jadi gelandangan. Bisa sampai pegang kekuasaan absolut dan ya mendalangi tragedi sebesar itu. Persis. Yang menarik memang dari sumber Anda ini kelihatan gimana titik-titik penting hidupnya itu ya kegagalan personal, ambisi, terus kondisi sosial politik Jerman waktu itu. Semuanya kayak nyambung gitu ya. Iya, saling terkait dan membentuk lintasannya. Coba kita lihat beberapa momen kuncinya. Oke, mulai dari awal. Austria lahir 1889, ada detail ulik soal nama Hitler ya di sumber Anda. Katanya dari salah eja nama Hitler. Iya, ada catatan soal itu. Sumber ini juga ngambarin masa kecilnya lumayan bergejolak. Di sekolah katanya pemberontak, nilainya jelek. Hubungan sama keluarga gimana? Nah, itu kontras. Sama ayahnya Alois, katanya keras. Tapi sama ibunya Clara, dekat sekali. Terus ada tragedi adiknya Edmund meninggal karena campak. Oh iya, Itu disebut sumber jadi pemicu depresi. Dia jadi murung, penyendiri gitu. Ditambah lagi, ambisinya jadi seniman, kan ditentang ayahnya. dan gagal juga kan masuk akademi seni. 2 kali ditolak Akademi Seni Rupa Wina. Pukulan berat. Terus ibunya meninggal karena kanker pas dia umur 18. Lengkap sudah. Jadi emang ada pola kekecewaan dari awal ya? Kehilangan, penolakan, terus dia ke Wina jadi gelandangan tahun 1909. Periode Wina ini sepenting apa sih? Krusial banget menurut sumber ini. Bukan cuma soal dia miskin, kerja serabutan, jual lukisan ya. Tapi disinilah tampaknya kekecewaan pribadinya itu ketemu sama iklim politik Wina yang waktu itu emang udah antisemitik. Zaman wali kota Karl Leger itu ya? Betul. Ini yang diduga jadi semacam persemaian pandangan rasisnya. Walaupun ya sumber ini juga catat, di bukunya Mein Kampf, dia sendiri nggak kasih alasan spesifik kenapa benci Yahudi. Cuma bilang soal perjuangan hidup, gitu aja. Menarik itu, ketidakjelasan di Mein Kampf. Oke, lalu Perang Dunia Pertama datang. Dia sukarela masuk tentara Bavaria. Padahal orang Austria. Iya, dan dia dapat penghargaan salib besi. Kelas 2 dan kelas 1. Ada ironi menarik di sini kan, soal salib besi kelas 1 itu. Banget. Sumber Anda mencatat, rekomendasinya itu datang dari atasannya, Letnan Hugo Gutmann. Seorang Yahudi. Wah. Kontras sekali kan, dengan sikapnya nanti setelah Jerman kalah, dia ikut nyalahin Yahudi dan Marxis, pakai mitos tikaman dari belakang itu. Frustrasi pasca perang ini kayaknya yang dorong dia ke politik ya. Gimana awalnya dia bisa sampai pimpin partai Nazi? Awalnya, dia malah ditugaskan memata-matai partai kecil, Partai Pekerja Jerman, DAP. Tapi, dia malah tertarik, terus gabung. Nah, karena pidatonya yang meledak-ledak itu, Bakat orasinya ya? iya, dia cepat naik. Partainya ganti nama jadi NSDAP, Partai Nazi. Terus dia coba kudeta Beer-Hall-Putsch di Munich 1923 tapi gagal total. Gagalnya kudeta itu bikin dia dipenjara kan? Tapi ini momen penting juga ya? Justru itu. Di penjara, walau cuma 8 bulan dari vonis 5 tahun, dia nulis jilid pertama Mein Kampf. Tapi momentum paling besarnya itu datang pas depresi besar 1929. Krisis ekonomi global itu. Jerman kena parah banget. Nah, Nazi datang bawa janji-janji. Kerjaan, pulihin ekonomi, tolak perjanjian Versailles yang dianggap merugikan Jerman itu. Janji-janji populis yang kena di saat krisis. Persis, itu yang akhirnya bawa dia jadi kanselir, Januari 1933. Tapi dari kanselir jadi diktator absolut kayaknya cepet banget prosesnya. Cepat dan brutal. Dia pakai momen kebakaran Reichstag, gedung parlemen terbakar tuh, jadi alasan keluarin dekret darurat. Hak-hak sipil langsung ditangguhkan. Langsung gerak cepat ya. Terus disahkan Undang-Undang Pengaktifan, Enabling Act. Itu ngasih dia kuasa diktator. Oposisi politik semua disikat, bahkan lawan di dalam partai sendiri dihabisi pas Night of the Long Knives. Malam pisau panjang itu ya, mengerikan. Puncaknya 1934, dia gabungin jabatan kanselir dan presiden, jadi Führer, pemimpin absolut. Dan dari situ, pintu ke Perang Dunia II terbuka lebar. Iya, dia terang-terangan bangun militer lagi, langgar perjanjian Versailles, terus aneksasi Australia, Cekoslovakia.
invasi Polandia 1 September 1939, yaitulah pemicu Perang Dunia II. Sambil perang, rezimnya jalanin genosida juga. Betul. Solusi akhir, itu istilah mereka untuk rencana sistematis habisin Yahudi Eropa dan kelompok lain. Sumber Anda sebut, Konferensi Wannsee 1942, itu salah satu momen kunci perencanaan pembunuhan massal ini secara birokratis. Skalanya luar biasa mengerikan ya. Lebih dari 11 juta korban genosida, 6 juta diantaranya Yahudi. Tapi sumber Anda juga sebut soal pengecualian pribadi yang dia buat. Ada disebut kasus gitu ya, kayak dokter ibunya, Edward Bloch, terus sopirnya, Emil Morris, yang ada darah Yahudi tapi dilindungi. Detail kayak gini nambah lapisan kompleksitas ya, tapi tentu gak mengurangi tanggung jawab utamanya atas kejahatan rezim. Lalu bagaimana akhir hidupnya menurut sumber ini? Sejak 1944, Jerman udah mulai kalah terus. Hari-hari terakhirnya dihabiskan di bunker di Berlin, sementara tentara Soviet udah dekat banget. Terjepit ya? Tanggal 29 April 1945, dia nikah sama Eva Braun. Sehari setelahnya, 30 April mereka bunuh diri bareng. Jenazahnya dibakar sesuai perintahnya. Jadi teori konspirasi dia kabur itu udah terbantahkan ya? Udah, ada bukti ilmiah, pemeriksaan gigi dia tahun 2018 oleh ahli Prancis itu konfirmasi kematiannya di Berlin tahun 1945. Jadi kalau kita tarik benang merah dari sumber Anda ini ya, perjalanan Hitler ini semacam studi kasus ya, gimana gabungan luka batin, ambisi pribadi, bakat demagogi, ketemu dengan kondisi sosial politik yang rapuh dan penuh kebencian. Betul. Kombinasi itu bisa melahirkan kekuatan destruktif yang ya ampun, skalanya masif. Dari Wina sampai bunker Berlin itu jadi pelajaran sejarah yang kelam banget. Sungguh pelajaran yang berat. Mungkin ini pertanyaan buat Anda bawa pulang ya. Gimana pemahaman kita soal mekanisme, naiknya figur, dan ideologi ekstrim kayak gini? Bisa bikin kita lebih waspada, lebih kritis sama narasi-narasi serupa yang mungkin aja muncul di sekitar kita sekarang. Ya, sesuatu buat direnungkan lah.